Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Ricardus Jamegjari, NIM 1803030167, kelas Sosiologi D semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan mereview tugas mingguan, yaitu tugas review buku yang ke-8. Baik, langsung saja. Tujuan dari buku ini membahas peran data besar dan penelitian kualitatif di dunia, di mana ada data yang sangat luas di begitu banyak bidang dan bidang aktivitas manusia. Dalam komunitas akademis, beberapa orang berpendapat bahwa data besar menghasilkan penelitian skala kecil, biasa digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora, berpotensi di risikonya. Jika data sosial dan perilaku yang sebelumnya menjadi lokus, banyak penelitian kualitatif telah diidentifikasi. Misalnya peran peneliti kualitatif kehilangan pijakan yang signifikan. Sebelum peneliti secara membabi buta mengikuti tren data besar, pertanyaan perlu diajukan tentang aksesibilitas, etika, utilitas, biaya, dan batasan data besar. Berapa skala analisis yang diperlukan untuk memahami fenomena di bidang minat penelitian tertentu? Apakah penggunaan data besar tidak sebanding atau bertentangan secara diametral? Nilai-nilai peneliti kualitatif haruslah data besar dan penelitian kualitatif dilihat sebagai pelengkap dan cocok untuk hal tertentu. Jenis pertanyaan dan masalah sosial. Teladan apa yang kita miliki untuk mendukung integrasi metode kualitatif dengan data besar? Investigasi penelitian metode campuran yang mengintegrasikan gabungan kekuatan interpretasi kuantitatif dan kualitatif untuk mengatasi masalah penelitian. Buku kecil tentang data besar ini memperdebatkan batasan dan potensi data besar untuk peneliti kualitatif. Secara historis konstekstual, data besar di bab 2 menguraikan berbagai metode data besar dan alat analitik yang semakin menarik bagi peneliti kualitatif. Di bab 3, potensi dan jebakan big data diperiksa, termasuk asumsi tentang siapa yang memiliki akses ke data besar dan siapa yang ketinggalan mengenai akses data tersebut. Di bab 4 membahas metode dan analitik data besar dengan pandangan terhadap perkembangan baru bagi peneliti kualitatif. Kemudian bab ini membahas masalah etika dan privasi. Dalam masyarakat sangat berisiko. Seperti pengawasan dan kepemilikan data. Bersama-sama dalam bab ini membahas beberapa potensi penggabungan kekuatan big data dengan penelitian kualitatif. Misalnya seperti menggabungkan alat otomatis untuk analisis data besar dengan teori interpretatif atau kerangka budaya. Preferensi yang dihasilkan melalui penelitian kualitatif, pendekatan seperti itu dapat menggunakan penelitian kualitatif untuk mengontekstualisasikan lingkungan sosial di mana data diproduksi. Sepanjang volume saya membahas pertanyaan kritis, debat, dan perspektif tren data besar, menggali janji dan tantangan. Ini sangat penting mengingat peluang saat ini dan masa depan untuk menjadi besar. Aplikasi data dan sebaliknya. Kekhawatiran baru tentang etika dan privasi. Pengawasan dan penggunaan data digital bekas di sisi lain menggunakan data, apakah besar atau kecil, harus memperhitungkan larik yang sedang berkembang. Formulir data yang melampaui data numerik untuk menyertakan data multimodal. Data yang mencakup kombinasi kata, gambar, audio. Misalnya efek suara, musik, rekaman suara.
gambar bergerak, misalnya video, dan desain 3 dimensi. Gagasan tentang data besar telah menginspirasi, bersemangat, bingung, frustasi, dan memprovokasi para peneliti di seluruh dunia. Mengapa? Karena media digital membuat kumpulan data yang sangat banyak, lebih siap dapat ditemukan, didistribusikan, terbuka untuk dicermati, dan mampu dengan lebih efisien untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan. Cuplikan dalam bab ini. Bab ini akan menjelaskan dan memperdebatkan peran big data bagi peneliti, sambil mempertimbangkan pertanyaan yang diajukan oleh big data untuk kualitatif. Peneliti terlalu sering, para ahli data tidak mengakui perbedaannya. Peran dan nilai peneliti yang bekerja di bidang dengan sedikit data jarang, data atau bahkan tanpa data. Untuk peneliti kualitatif, data itu didapat melalui hasil survei. Apa itu big data? Data dapat mencakup jejak aktivitas manusia yang sangat beragam di berbagai mode dan media. Data yang seringkali bukan berupa numerik, misalnya video, foto, percakapan, menciptakan 3D, gambar, atau permadani. Dengan demikian, bagi peneliti kualitatif, data besar mungkin saja muncul ke permukaan menjadi agak tidak relevan. Namun, peneliti kualitatif semakin menyadari bahwa keilmuan terjadi secara digital. Dunia dan jaringan sebagian besar data kualitatif dapat diberikan, dianalisis, diarsipkan, dan dibagikan secara digital. Transformasi digital dari teknologi informasi dan komunikasi berarti bahwa peneliti kualitatif tidak terlindung dari perubahan-perubahan itu, membuka efisiensi baru, kumpulan data yang lebih besar, analisis yang lebih cepat, dan cara baru untuk menjawab pertanyaan penting. Beberapa disiplin ilmu memiliki lebih lambat dari yang lain untuk mengenali dan memanfaatkan potensi baru. Analitik data besar seperti analisis sentimen, pembelajaran mesin, dan teknik untuk visualisasi data besar. Mendefinisikan data besar, apa sebenarnya yang dimaksud dengan big data, dan bagaimana peneliti kualitatif memahami fenomena ini. Hampir sama banyaknya definisi data besar karena ada ahli teori. Misalnya, beberapa hanya mendefinisikan big data sebagai kumpulan data besar yang mungkin terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur. Sementara yang lain berpendapat bahwa penekanan utama sampai saat ini di banyak literatur ada pada data tidak terstruktur. Ukuran data besar terus berubah dengan kemajuan teknologi. Rendering, penggunaan terabyte atau exabyte untuk mendefinisikan big data sebagai ilmu yang tidak pasti. Terlepas dari itu, ada kesepakatan bahwa big data itu beragam, kompleks, dan berskala besar. Membutuhkan alat dan teknologi analitik khusus untuk menangkap, memproses, dan mengungkapkan wawasan secara tepat waktu. Banyak yang menentukan karakteristik big data menggunakan 3 volume, ketepatan, dan variasi, 3V. Volume mengacu pada skala massa data, meskipun para ahli teori mengakui bahwa skala relatif bervariasi di berbagai disiplin ilmu. Sekarang volume data besar secara historis belum pernah terjadi sebelumnya dan terus meningkat setiap tahun. Kecepatan mengacu pada pembuatan data atau ketepatan waktu yang cepat. Contoh aplikasi kecepatan tinggi termasuk pemantauan sensorik alat berat dalam jalur produksi. Citra satelit, deteksi penipuan kartu kredit, data yang dapat dikenakan, pelacakan paket aplikasi pemosisian global lainnya. Umpan media sosial, penjelajahan web pelanggan, data penggunaan daya, dan analisis aliran klik dari data pengguna web untuk merekomendasikan produk dan iklan target. Varietas membahas berbagai modalitas atau jenis terstruktur, demi semi terstruktur dan tidak terstruktur, yang mungkin termasuk numerik data, data tekstual, audio, gambar, dan sebagainya. Mengintegrasikan berbagai jenis data dari berbagai sumber berpotensi dapat diatasi pertanyaan baru. Menggunakan beberapa tipe data disebut fusi data.
Ini dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, lengkap, dan kontekstual daripada apa yang dapat dicapai melalui analisis sebagai satu jenis data. Orang lain telah menambahkan nilai V keempat, nilai yang merujuk pada kebutuhan untuk mengekstrak nilai yang sering dirahasiakan dari yang sangat besar. Yang dihasilkan dengan cepat kumpulan data dari berbagai jenis. Yang lain lagi telah menambahkan file kelima, kejujuran, artinya kualitas data atau noise yang rendah data. Pergeseran di salah satu dimensi ini dapat mempengaruhi skala penelitian dan beasiswa. Membedakan antara besar dan tidak besar bermasalah, karena data bisa menjadi besar dalam banyak hal, seperti apa yang bisa dilakukan dengan mereka, wawasan yang mereka ungkapkan, dan skala ekstraksi dan analisis yang diperlukan untuk membuatnya berguna. Tantangan dalam mengelola data volume, kecepatan, dan variasi yang signifikan sebenarnya telah ada dibahas sejak pergantian abad ke-21, termasuk perdebatan tentang data 3D. Namun istilah data besar hanyalah ditambahkan ke Kamus Oxford pada tahun 2013 yang didefinisikan sebagai data yang sangat besar ukuran. Biasanya sejauh manipulasi dan pengelolaannya menghadirkan tantangan logistik yang signifikan. Saya mendefinisikan big data sebagai informasi yang dikodekan secara digital dan dihasilkan dengan cepat, volume yang dihasilkan, kecepatan, variasi nilai, dan ketelitian signifikan. Data yaitu digunakan sebagai bukti berharga untuk sebuah fenomena dan yang sering memiliki relasionalitas dengan data jaringan lainnya. Kebutuhan data besar analisis agar berguna untuk karya ilmiah atau produksi pengetahuan, dan fitur umum dari data besar adalah tantangan logistik yang terkait dengannya, analisis, manipulasi, reduksi, dan manajemen. Karena besarnya, penting juga untuk mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan istilah yang diperebutkan data dalam beasiswa. Istilah data mengacu pada entitas yang digunakan sebagai bukti fenomena untuk tujuan penelitian. Entitas mencakup berbagai bentuk informasi, cocok untuk interpretasi dari objek material, seperti patung, karya seni, dan gambar, hingga data digital, seperti gambar digital, tekstual data, dan informasi numerik. Saat mengacu pada entitas, data adalah digunakan dalam bentuk jamak, kecuali jika mengacu pada data sebagai konsep. Penting untuk disadari bahwa data bukanlah kebenaran itu sendiri, tetapi melainkan fakta atau sumber bukti yang digunakan untuk mendukung klaim tentang realitas. Contoh data besar data digital seperti coki pihak ketiga, analisis web, dan pemasaran. Analisis keterlibatan web di tempat, pelacakan GPS, dan lainnya. Teknologi pelacakan seperti jejak kaki yang menandai waktu dan tempat, membuat catatan komunikasi sosial yang berkelanjutan dan aktivitas lokasi. Jenis data besar yang umum dapat mencakup jejak aktivitas manusia, ditangkap di media sosial, analitik pembelajaran, bisnis dan data operasional, analisis web dan seluler, data streaming, data komersial dan data pemerintah, dan data sensorik dari internet, things atau IoT. Aplikasi lain dari data besar termasuk visualisasi kumpulan data besar, pembelajaran mesin, analisis sentimen, penggalian opini, analisis konten yang dibantu komputer, pemrosesan bahasa alami, dan agregasi dan penambangan data otomatis. Misalnya Google mengelola salah satu sumber terbesar dari data yang besar, memungkinkan analisis oleh publik melalui alat akses terbuka. Google Insight, Apple, Twitter, dan Facebook juga menyimpan data besar, dengan beberapa perusahaan yang memberi peneliti akses ke kumpulan data, seperti iScience Maps untuk Twitter. Situs media sosial menghasilkan semburan besar data yang relevan saat ini tentang signifikan, namun inexhaustif jumlah pengguna. Mengikis layar mengacu pada ekstraksi informasi dari situs internet, dan data dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan sosial yang berkisar dari pengurutan gen hingga perilaku konsumen, dan dari pembelajaran analitik hingga prediksi analitik.
Penyebaran teknologi seluler telah membantu cakupan ini dan jenis data besar lainnya, dengan lebih tinggi jumlah perangkat yang dimiliki oleh unit keluarga dan pengguna paling banyak belahan dunia. Data digital menjadi komputasi intensif dan data intensif, dan manipulasinya sering membutuhkan tantangan logistik yang signifikan. The IoT semakin menjadi penting sumber data besar, karena teknologi sensorik menjadi lebih konsisten digunakan untuk mengumpulkan penggunaan dan lingkungan, geografis, logis, dan data astronomi. Perangkat seluler, fasilitas transportasi, fasilitas umum, dan peralatan rumah tangga menjadi teknologi akuisisi data yang terhubung ke IoT. Saat ini data internal dimiliki oleh perusahaan adalah sumber utama big data. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.